Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini masih membicarakan tentang hubungan antara kuat arus, hambatan, juga tegangan. Ya, cuma nanti di sini ada istilah baru yang disebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu akan katakan bahwa KKM Mapel Fisika yaitu sebesar 74 ya. Jadi di rapot minimal kalian harus mendapatkan nilai 74, lalu KKM daripada indikator kita kali ini adalah 75. Baik, kita masuk ke yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Di sana sudah dituliskan bahwa jumlah I masuk sama dengan sigma I keluar. Ibu ulangi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maksudnya adalah jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ya, yang dimaksud dengan titik percabangan itu biasanya rangkaian listrik seperti misalnya di rumah kita itu sangat rumit ya, biasanya tersusun dalam rangkaian campuran ya, seri dan paralel begitu. Makanya di sini ada istilah titik percabangan ya. Nah, untuk menunjukkan arus masuk dan arus keluar biasanya di gambar itu ditunjukkan dengan tanda panah ya, seperti ini ya. Ini tanda panah. Ini menunjukkan namanya arus atau kuat arus ya. Tanda panah yang menuju titik percabangan, mana titik percabangan ini ya. Ini titik percabangan. Jadi ketika misalnya satu kabel atau satu kawat penghantar ya, lalu dibagi menjadi 3 kawat ya, maka itu pertemuan antara 1 dengan 2 kabel itulah yang disebut sebagai titik percabangan ya. Nah, arus yang masuk adalah tanda panah yang menuju titik ya. Ini tanda panah nih, ini menuju titik kan, berarti dia masuk ya. Ini tanda panah nih menuju titik kan, berarti dia masuk. Ini tanda panah nih ya, menuju atau keluar dari titik ini, keluar ya, makanya dia dinyatakan keluar ya dari titik percabangan. Nah, dari sekian banyak kawat penghantar, ini anggap aja kawat, cuman Ibu gambarnya tidak dihubungkan dengan GGL atau sumber tegangan gitu ya. Jadi jumlah kabel atau kawat penghantar ini kemudian ditotalkan. Arus yang masuk ada berapa, arus yang keluar ada berapa. Ya, seperti ini contohnya. Ada di sini ada 5 kawat penghantar. Ya, ada I1, I2, I3, I4, I5. Masing-masing di sini ada nilai ya, nilai arusnya. Nah, cuman di sini ada satu kuat arus yang ditanyakan. I3 berapa ya. Nah, seperti biasa kita gunakan rumus hukum Kirchhoff yang pertama. Yang besarnya adalah ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. Maka kita gunakan. Sigma I masuk itu maksudnya apa? Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan. Jumlah arus yang masuk ke sini itu ada berapa? Ada 2 ya. Ada I1 dan ada I2. Makanya di sini ditulis I1 plus I2 sama dengan ya, kalau masih ada ya tambahkan lagi gitu ya, sama dengan. Sekarang kita masukkan jumlah arus yang keluar. Yang keluar ada berapa tanda panahnya? Ada 3 ya, ada I4, ada I5, ada I3. Makanya di sini ditulis sama dengan I3 plus I4 plus I5 ya. Baru setelah itu kita masukkan angkanya. I1 ini 2 ini ya, I3 tentu yang kita cari. 3 tambah 8, 11 tambah I3. Sehingga dihasilkan I3 sama dengan 15 dikurangi 11. Jadi kuat arus yang melalui atau keluar dari titik percabangan pada I3 adalah sebesar 4 ampere ya.
Baik, sekarang masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, sudah Ibu tuliskan di sana. Hukum Kirchhoff 2 adalah sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Ya. Apa itu sigma GGL? GGL itu sama dengan gaya gerak listrik. Ya, kalau kita nyatakan bahwa sigma itu jumlah gaya gerak listrik dan penjumlahan tegangan. Kenapa Ibu bilang tegangan? Karena di sana perkalian antara kuat arus dengan hambatan disebut sebagai tegangan. Sama dengan 0. Ya, Ibu ulangi. Jumlah gaya gerak listrik dan penjumlahan tegangan di dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Ya, rumusnya cuman seperti itu, cuman agak rumit pengerjaannya untuk bisa dipahami, gitu ya. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini dalam pengerjaannya, pertama kalian harus tahu syaratnya, ya. Syarat pengerjaan hukum 2 Kirchhoff ada 3. Di sini Ibu tulis secara singkat saja. Ada 3. Yang pertama berbicara loop. Ya, loop itu adalah sama dengan rangkaian tertutup. Jadi hukum Kirchhoff 2 ini ada istilah loop atau rangkaian tertutup. Ya. Yang kedua berbicara tentang arus. Ya, arus tandanya positif, maka dia searah dengan loop. Ya, lalu yang ketiga berbicara tentang gaya gerak listrik. Ya, di sini maksudnya apa sih? Gaya gerak listrik dengan tegangan maksudnya apa? Ya. Gaya gerak listrik itu lambangnya E. Ya, kalau kita bilang lambangnya E. Apa sih gaya gerak listrik? Kalau kalian misalnya pegang batu baterai yang masih baru, ya. Kemudian kalian ambil misalnya voltmeter, alat pengukur tegangan. Lalu kabelnya kabel dari voltmeter itu kamu bawa ke ujung-ujung daripada baterai. Ya, otomatis nanti di alat ukur voltmeter itu akan terukur, ya, berapa nilai pada batu baterai tersebut, ya. Biasanya kalau batu baterai ukuran yang kecil itu adalah 1,5 volt. Jadi angka yang terukur, ya, pada batu baterai dengan menggunakan voltmeter itu sama dengan gaya gerak listrik. Ya, tetapi ketika batu baterai tersebut sudah masuk ke dalam rangkaian, gitu ya, sudah masuk ke dalam rangkaian, kemudian rangkaiannya dalam keadaan tertutup, otomatis akan mengalir yang namanya kuat arus listrik. Ada arus berarti akan ada tegangan. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi tegangan itu adanya di dalam rangkaian tertutup. Jadi baterai setelah dihubungkan dengan rangkaian, sedangkan gaya gerak listrik adalah jadi tegangan yang masih ada di dalam baterai yang belum dipakai, begitu ya. Bisa dipahami ya? Sama-sama memiliki satuan volt. Ya, cuma bedanya kalau tegangan itu V, sedangkan gaya gerak listrik adalah E, begitu ya. Ya, kembali ke syarat daripada pengerjaan hukum Kirchhoff 2 yang pertama berbicara loop. Ya. Yang loop itu adalah rangkaian tertutup. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita menghitung, ya, tentunya ditampilkan gambar rangkaian. Nah, di gambar rangkaian tersebut kalian harus tentukan dulu loopnya. Nah, cara menentukan loop itu bebas. Ya, cara menentukan loop itu bebas. Ya, silakan. Cuman loop itu berbentuk putaran, begitu ya. Cara menentukan loop itu bebas, cuman diusahakan searah dengan arah daripada jalannya arus, ya. Ya, kita mulai. Ini Ibu sudah kasih contoh soalnya, ya. Kasih contoh soalnya, lumayan agak susah. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai rangkaian tertutup. Ya. Anggap aja sebelumnya belum ada loopnya, ya. Sebelumnya belum ada loopnya. Nah, sebelum ada loop, kamu lihat dulu nih rangkaian dalam keadaan tertutup, mana sih arusnya? Masih ingat nggak kalau misalnya ini satu rangkaian doang, dia termasuk seri atau paralel? Termasuk
seri. Kalau dia termasuk seri, maka cirinya apa? Rangkaian seri. Salah satunya kuat arusnya sama di setiap hambatan yang ada, ya. Jadi di sini ada berapa hambatan? Ada R1, ada R2, ada R3, ya. Nah, kemudian GGL-nya ada berapa? E-nya ada E1, ada E2, ada E3, ya. Hambatan listrik dilambangkan oleh seperti ini, spiral, sedangkan baterai atau GGL dilambangkan seperti ini, ya, dua garis tetapi yang satu pendek, yang satu panjang. Yang panjang adalah positif, ya, yang panjang positif, dan yang pendek adalah negatif, gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu di soal rangkaian tersebut belum ditunjukkan arah arusnya. Ini kebetulan sudah Ibu gambarkan arah arusnya, ya, tanda panahnya ke sana. Ya, ini I. Nah, berarti kalau tanda panahnya ke sana, maka dia putarannya ke rangkaiannya ke sini. Begitu ya. Terus muter begitu. Nah, itu arah arusnya. Jadi kalau belum ada arusnya, kalian gambarkan sendiri silakan, ya. Tidak asal, tetapi lihatlah dari GGL-nya. E1, E2, E3, ya. Mana cenderung daripada baterai yang dipasang itu arus mengalirnya. Arus mengalir itu dari apa? Dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari muatan positif ke muatan negatif, ya. Nah, misalnya ini Ibu gambarkan, ini kan baterai, ya. Ini positif, ini negatif. Maka Ibu buat tanda panah keluar dari muatan positif, ya. Boleh silakan kalian gambarkan di mana saja. Misalkan kamu gambarkan di sini, ya. Ini arah arus I keluar dari muatan positif, begitu ya. Jadi kalau misalnya belum ada gambar I-nya, silakan kalian gambar. Nah, jadi arus keluar dari muatan positif. Nah, setelah kalian tahu arusnya di gambar ini, baru kalian gambarkan loopnya, ya. Buat aja dulu putaran di dalam rangkaian, gitu ya, seperti Ibu ini. Buat putaran. Nah, lalu tanda panahnya seperti aturan yang pertama, buat loop, gitu ya. Buat loop, tetapi tidak ditentukan misalnya muternya searah atau berlawanan dengan putaran jarum jam, tidak, ya. Jadi kalau bisa searah dengan dengan arus, ya. Ini arus kan ini ke sana muternya, ya, gitu kan, ya. Nah, berarti Ibu bikin loopnya yang searah. Nah, begitu, ya. Ibu bikin loopnya searah, bikin loopnya muter, bikin tanda panahnya seolah-olah searah dengan ini, begitu, muter ke kanan, begitu ya. Itu, ya. Lalu yang kedua itu adalah I. I itu bisa bertanda positif dan bisa bertanda negatif, begitu ya. Kalau di rumusnya ini kan positif, ya, gitu. Jadi suatu saat I-nya bisa negatif. Nah, karena prinsip di nomor 2 begini. I akan bernilai positif bila loopnya searah, dan I bernilai negatif bila loopnya berlawanan arah, begitu ya. Nah, berhubung ini arah I-nya ke kanan, kemudian loopnya juga kita buat ke kanan, berarti I-nya nanti di dalam rumus kita pakai tanda positif, gitu ya. Lalu aturan yang ketiga, ya, aturan yang ketiga ini berbicara untuk GGL. Nah, GGL punya dua nilai, bisa positif, bisa negatif. Apa maksudnya di sini positif? Bila pertama kali dilewati positif. Nah, maksudnya gini, ya. Misalnya ini arah arus, ya, ini arah arus, kemudian muter terus ke sini, ketemu GGL 1, ya. Nah, ketika ketemu GGL 1, maka dia masuk ke apa? Ujung daripada baterai yang muatannya negatif. Maka dia keluar daripada ujung baterai yang muatannya positif. Masuk melalui negatif, keluar melalui positif. Maka E1 akan dinyatakan negatif. Gitu ya. Terus jalan terus, ya.
Jalan terus. Mana E2? Ketemu E2. Set, nyampe sini. Ya, ketemu E2. Ya, bagaimana kalau ketemu E2? Pertama kali yang dilewati adalah muatan positif, keluar melalui muatan negatif. Pertama kali yang dilewati muatannya positif, berarti nilai E2 sesuai dengan prinsip ini adalah apa? Nilainya adalah positif. Ya, ingat-ingat ya. Terus lanjutkan perjalanan karena E-nya belum selesai. Ketemu E3 atau GGL yang ketiga. Masuk melalui muatan negatif. Ya, keluar melalui muatan positif ya. Pertama kali yang dilewati adalah negatif sehingga berpengaruh terhadap nilai GGL. E3 ya. Karena pertama kali yang dilewati adalah negatif, berarti apa? E3 nilainya negatif sesuai dengan pernyataan ini ya. Ya, pahami sedikit demi sedikit ya. Jadi perjalanannya mengikuti putaran loop ya. Jadi berhubung ini arah loopnya dengan kuat arusnya searah, maka ya ibu seolah-olah ngikutin jalannya arus gitu ya. Jadi nanti kamu mengerjakannya searah dengan putaran loop ya. Enggak masalah misalnya Bu E2 dulu boleh nggak boleh, E3 dulu boleh nggak boleh, E1 dulu boleh nggak boleh, silakan asal jangan sampai salah tanda yang ini gitu ya. Oke, langsung kita jawab ya. Ini yang ditanya adalah apa? Yang ditanya arus total ya. Oke. Ya. Seperti dengan hukum 2 Kirchhoff ini, sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Gitu ya. Kita masukkan semuanya. Sigma itu adalah jumlah GGL. Jumlah GGL yang ada di dalam rangkaian tadi ada berapa? Ada 3. Ada E1, E2, E3 ya. Nggak bingung ya, ini kenapa min, ini kenapa plus, ini kenapa min. Ya, tadi udah ibu jelaskan ya. Lalu, nah ini kebetulan ditambah ya. Kenapa? Tadi sudah bisa jawab ya. Jadi plus I. Di sini I-nya akan bisa berubah menjadi negatif bila arah loop dengan arah arus itu berlawanan. Berhubung di gambar kita buat semuanya positif, maka I-nya akan positif ya. Lalu R ya, sigma I R. R-nya berapa di dalam rangkaian? Kalau ada 3 masukin semuanya plus R1 R2 plus R3 sama dengan 0. Ya, penjumlahannya min 4 plus 2 min 4 adalah sama dengan 2. Ya, ini penjumlahannya sama dengan 30 kali I. 30 I sama dengan 0. Ya, ibu buat sini. 30 I sama dengan 0 yang sebelah kanan. Ya, 2-nya pindah ke kanan jadi 0 min 2. 30 I sama dengan min 2. Maka I sama dengan min 2 dibagi 30, yaitu min 15 ampere. Begitu ya. Nah, ini tandanya min ya buat arus listrik, artinya apa? Ya, artinya apa namanya ya? Nilai I-nya I-nya itu negatif, artinya antara kuat arus dengan ini harusnya berlawanan begitu ya. Harusnya berlawanan sehingga akan menghasilkan kuat arus yang positif. Jadi ulangi ya, kenapa sini negatif? Karena arah arus dengan loop itu harusnya berlawanan gitu. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Silakan kalian ulang-ulang. Kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat WhatsApp grup ya. Selamat mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Ibu minta tolong tugas ini dikerjakan dengan baik-baik begitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.